Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan pastinya tetap semangat. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas KD 3.15 dan 4.15 pada jenjang SMA kelas 8. KD itu tentang sistematika dan kebahasaan karya ilmiah. Karya ilmiah. Sebelum kita membahas tentang ciri kebahasaan dan sistematika karya ilmiah, mari kita mereview apa itu karya ilmiah. Karya ilmiah merupakan laporan tertulis dan diterbitkan untuk memaparkan suatu masalah dan dijadikan bahan diskusi. Pada karya ilmiah terdapat 3 jenis karya ilmiah. Yang jenis pertama yaitu karya ilmiah bentuk populer. Baik, pada jenis-jenis karya ilmiah, bentuk yang pertama yaitu bentuk populer. Bentuk populer ini biasa disebut dengan karya ilmiah populer. Biasanya lebih ringkas, tidak terlalu banyak, tapi sudah mencakup struktur karya ilmiah. Bahasanya biasanya lebih santai dan topik yang diangkat itu lebih akrab dengan masyarakat kita. Contohnya kasus corona, terus yang kemarin Omnibus Law dan lain-lain sebagainya. Nah, yang bertanya, Bu, contoh bentuk karya ilmiah populer itu seperti apa sih? Biasanya itu seperti koran, berita-berita di majalah dan lain sebagainya, itu bentuk karya populer. Yang kedua ada bentuk semi formal. Nah, karya ilmiah ini biasanya terbentuk atau terdiri dari halaman, kata pengantar, daftar isi, pendahuluan. Pendahuluan ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, itu pasti. Terus ada pembahasan juga, kemudian ada kesimpulan dan saran. Terus yang terakhir ada daftar pustaka. Contoh konkret dari bentuk semi formal apa? Contoh konkretnya adalah berbentuk makalah atau tugas-tugas makalah siswa-siswa SMA atau kuliah gitu. Terus yang makalah yang membahas tentang sesuatu atau masalah yang ingin dipecahkan kemudian bisa didiskusikan dengan kelompok tertentu gitu. Kemudian yang ketiga ada bentuk formal. Nah, pada bentuk formal ini lebih kompleks lagi. Biasanya bentuk formal ini disusun untuk memenuhi unsur-unsur kelompokan akademis. Biasanya bentuk konkretnya berbentuk seperti skripsi, tesis, disertasi, dan unsur-unsurnya pun lebih banyak daripada semi formal. Ada tim pembimbing, metode penelitian, kata pengantar, abstrak,
itu ada bab telaah kepustakaan atau teoritis, terus kemudian ada lampiran-lampirannya. Riwayat hidup si penulis ini lebih kompleks daripada si semi formal, itu jenis-jenis karya ilmiah. Nah, baik, setelah kita mereview ulang tentang pengertian tentang jenis-jenis karya ilmiah itu apa saja, sekarang kita menuju ke struktur karya ilmiah. Struktur. Nah, pada struktur karya ilmiah mempunyai versi yang berbeda-beda sesuai dengan jenis karya ilmiah yang akan kita tulis. Seperti struktur karya ilmiah yang tadi populer dengan formal dan semi formal pasti mempunyai struktur yang berbeda-beda. Tetapi di sini saya akan menuliskan struktur dasar atau mungkin ini umum gitu ya. Ada di semua karya ilmiah, yaitu yang pertama judul. Dalam karya ilmiah judul itu harus ada karena sebelum kita membaca isinya kita akan melihat judul. Nah, judul biasanya harus yang menarik agar karya ilmiah kita menarik untuk dibaca pembaca gitu. Dan judul harus mewakili isi dari karya ilmiah, harus menggunakan kata denotasi dan tidak menggunakan kata yang bermakna ganda, itu judul. Yang kedua ada pendahuluan. Saya nulisnya di sini ya. Pendahuluan. Seperti biasa pendahuluan terdapat ada latar belakang, itu pasti. Latar belakang masalah. Kemudian ada rumusan masalah. Dan kemudian ada tujuan penelitian. Latar belakang masalah yaitu latar belakang masalah yang akan kita ambil itu seperti apa, dijelaskan, dideskripsikan. Rumusan masalah, pertanyaan-pertanyaan yang kita ringkas, kemudian kita bahas nanti di pembahasan. Tujuan penelitian ini untuk apa, itu harus ada. Kemudian ketiga ada pembahasan. Pembahasan merupakan jawaban dari rumusan masalah. Yang keempat ada kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi tentang kesimpulan dari pembahasan yang kita bahas tadi ini. Saran bisa untuk penulis sendiri, atau misalnya saran untuk membaca, atau saran untuk penelitian selanjutnya, itu bebas dan bisa seperti itu. Kemudian daftar pustaka. Daftar pustaka itu penting adanya karena selagi kita masih mengambil atau mengutip karya orang lain, kita harus mencantumkan daftar pustaka, referensi yang kita gunakan untuk menyusun karya ilmiah ini apa saja, biar semua orang tahu dan bisa dipertanggungjawabkan. Seperti itu dari struktur. Bagi kalian yang bingung, Bu, gimana sih cara membedakan antara judul, pembahasan, pendahuluan sama penutup di koran? Kan emang koran nggak ada itunya, Bu, nggak ada tandanya. Kalau misalnya di makalah kan emang sudah ada, bab 1 adalah pendahuluan, bab 2 pembahasan, dan bab 3 itu penutup. Nah, di sini ada contoh koran. Ini judul, gaji honorer akan diprioritaskan, itu udah pasti judul. Kemudian pada pendahuluan bisa dilihat ya, anggota DPR 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal Rahmat Raharjo meminta proses
bla 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 bla, itu pendahuluannya. Kemudian di pembahasan dari paragraf 2 sampai paragraf ketiga. Kemudian penutup ada di paragraf terakhir gitu. Setelah kita belajar tentang jenis-jenis karya ilmiah, pengertiannya, terus struktur karya ilmiah yang secara umum, sekarang kita akan belajar tentang ciri kebahasaan pada karya ilmiah. Ciri kebahasanya pertama ada objektif. Karya ilmiah merupakan karya tulis yang bersifat objektif. Jadi kita menulis dengan sesuai apa yang kita temukan, apa yang kita analisis sesuai dengan objek kita, dan tidak boleh bersifat subjektif sesuka hati kita. Itu. Kemudian objektif kita merambat ke harus bersifat impersonal atau bersifat umum, tidak boleh ada kaitannya dengan seseorang ataupun dengan diri sendiri gitu. Terus kemudian kita berlanjut, impersonal itu seperti berbeda dengan novel, kita berbeda dengan menulis karya tulis non ilmiah. Pada saat kita menulis novel, kita akan bebas menggunakan kata ganti, kau, aku, kamu, kau, dan lain sebagainya. Tapi pada karya ilmiah, kata gantinya bisa diganti dengan penulis atau peneliti. Kalau misalnya cara lain itu dengan membuat kalimat itu menjadi pasif. Seperti contohnya seperti ini. Pada contoh karya ilmiah, dengan membuat tugas ini diharapkan penulis dapat mengetahui pengaruh suhu terhadap kelangkaan gula. Itu diganti dengan penulis. Penulis boleh, peneliti boleh. Atau mungkin dirubah dengan kalimat pasif, bunyinya seperti ini. Dengan membuat tugas ini diharapkan mendapat pengetahuan pengaruh suhu terhadap kelangkaan gula. Jadi subjek peneliti ini ditulis secara tersirat, tidak tersirat. Ini harus bersifat impersonal atau umum. Ya, setelah ini kita beranjak ke sini, harus bersifat umum. Tadi ya sama ya, harus bersifat umum, tidak ada kaitannya dengan seseorang atau diri sendiri. Setelah impersonal, kita tadi sebenarnya sama ya, impersonal adalah harus bersifat umum, itu harus banget karena ini karya ilmiah bukan karya non ilmiah. Jadi kita harus objektif gitu. Dan kata-kata yang digunakan, kalimat yang digunakan, kalimat tidak bermakna ganda. Maksudnya di sini tidak bermakna ganda apa? Maksudnya, misalnya seorang penulis karya ilmiah, jika dia menuliskan tentang X, bagaimana caranya X ini akan dibaca X pada pembaca? Seperti itu. Jadi penulis akan menuliskan kalimat yang memang maknanya ada kepastian makna itu tersendiri, tidak ada penambahan makna di saat pembaca itu membaca karya ilmiah tersebut. Itu. Kemudian tidak bermakna ganda sama dengan makna denotatif. Ini kita tutup dulu ya, soalnya ini kadang ada, kadang tidak ada, karena memang harusnya karya ilmiah itu tidak memiliki makna konotasi. Karena ya karya ilmiah harusnya tidak memiliki makna ganda. Makna denotasi, apa
makna denotasi. Makna denotasi adalah makna yang sebenarnya. Dan tidak memiliki penambahan makna. Pada kamus besar bahasa Indonesia biasanya disebut dengan makna tugas. Seperti contohnya makna denotasi. Adi makna denotasi ya tadi. Contoh makna denotasi seperti Adi menjual kambing hitam untuk membiayai sekolahnya. Kambing hitam yang dimaksud dalam kalimat tersebut adalah kambing yang berwarna hitam, karena jelas kata-katanya Adi menjual kambing hitam, dan langsung pada poinnya untuk membiayai sekolah. Berbeda dengan jika Adi mengambing hitamkan si A dan si B, itu beda. Berarti kambing hitam itu bermakna kiasan, yaitu pelaku atau mungkin mengadu domba gitu ya, mengadu domba juga ya. Terus kemudian contoh lain, kita langsung ke makna konotasi ya. Makna konotasi adalah makna yang menambah-nambahkan makna. Berarti satu kata atau frasa itu mempunyai makna lebih dari satu, itu konotasi. Bisa bermakna yang sebenarnya atau makna kiasan. Contohnya kalimat konotasi. Tangga saya mempunyai tangan panjang. Misalnya Adi mempunyai tangan yang panjang, atau Adi mempunyai tangan panjang. Itu bisa, tangan panjang itu bisa berupa bermakna pencuri, atau tangannya memang panjang karena orangnya itu tinggi gitu. Nah, pada karya ilmiah makna konotasi contohnya ini. Puji syukur kami panjatkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kata panjatkan ini sebenarnya tidak dikehendaki dalam penulisan karya ilmiah. Kenapa? Karena ini mempunyai makna lebih dari satu. Bisa panjatkan kita mengucap rasa syukur atau berdoa gitu. Tapi panjatkan juga bisa berarti panjat seperti kita memanjat pohon gitu. Nah, bagaimana sih Bu kata mengganti kata panjatkan yang baik dalam karya ilmiah? Mungkin kata panjatkan bisa diganti dengan puji syukur kami ucapkan. Kami mengucapkan rasa syukur kepada hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Jadi makna konotasi ini sebenarnya tidak dikehendaki dalam karya ilmiah karena menimbulkan banyak makna dan menimbulkan pemahaman dari pembaca itu berbeda dengan tujuan dari si penulis gitu. Penulis ingin memberikan informasi A, tapi malah pembaca 1 nangkepnya B, pembaca 2 nangkepnya C, pembaca 3 nangkepnya D, dan lain sebagainya. Itu malah bukan menjadi referensi atau bahan diskusi, malah menjadi bahan kontroversi ya, karena memiliki makna yang sistematika. Karya ilmiah yang pertama ada abstrak. Nah, abstrak itu berisi tentang apa sih? Abstrak itu berisi tentang ringkasan keseluruhan dari karya ilmiah yang kita tulis, tetapi berbeda dengan kesimpulan. Kalau misalnya kesimpulan adalah hasil yang telah kita kerjakan dari masalah yang kita selesaikan itu, kemudian ditarik kesimpulan.
polanya seperti apa. Tetapi beda dengan abstrak. Abstrak itu keseluruhan dari misalnya pendahuluan, bahasan dan pembahasan-pembahasannya akan kita bahas itu. Nah, yang kedua ada pendahuluan. Seperti pada awal kita bahas tadi, review tadi tentang struktur sama dengan sistematikanya. Sistematika penulisan karya ilmiah, pendahuluan biasanya penulisannya seperti ini. Bab 1 pendahuluan, ini huruf besar semua. Dan biasanya di sini A, latar belakang. Kemudian B, rumusan masalah. Dan C, tujuan penelitian. Biasanya seperti ini sistematikanya. Nah, kemudian yang ketiga ada pembahasan. Pembahasan itu jawaban dari rumusan masalah. Sistematikanya seperti apa? Biasanya sistematikanya itu, ini gambaran umumnya. Bab 2 pakai angka Romawi semua ya kalau bab itu. Terus misalnya makanya A boleh, 1 boleh. A tentang ini ada contoh. Misalnya A itu tentang suhu bla 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 bla. B itu tentang gula misal, atau lain-lain sebagainya. Yang ketiga ini ada kajian teoritis. Kajian teoritis itu berupa teori-teori yang menjadi acuan penulis dalam menulis karya ilmiah tersebut. Seperti itu dari menurut para ahli ya. Terus yang keempat ada simpulan dan saran. Biasanya tulisannya gini, bab 4 penutup, simpulan dari pembahasan, dari teori yang kalian acu, terus pembahasan yang kalian temukan, masalah-masalah yang bisa dipecahkan, itu bisa ditarik dengan kesimpulan. Biasanya 2-3 paragraf. Kemudian saran-saran ini bisa ditunjukkan untuk penulis, pembaca, atau penelitian selanjutnya. Ini 2 paragraf saja cukup biasanya. Terakhir adalah daftar pustaka ya. Daftar pustaka itu ada nama, tahun, judulnya itu ditulis miring, kemudian kota penerbit dan kota titik, kota penerbit, kemudian titik 2 penerbitnya. Contohnya ini nama depannya Suherli, nama belakangnya Kusmana. Jadi ditulisnya Kusmana, Suherli, titik 2010, tahun terbitnya, titik, judul ditulis miring, merancang karya tulis ilmiah, titik, Bandung, titik 2, Rosda Karya, penerbitnya. Itu contoh penulisan daftar pustaka. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan tentang karya ilmiah, dari pengertian, jenis-jenis karya ilmiah, terus struktur, kemudian tadi ada ciri kebahasaan dari karya ilmiah itu sendiri, terus kemudian ada sistematika karya ilmiah. Semoga pada materi kali ini kalian paham dan bisa bermanfaat untuk kalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.